Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini hanya untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, apalagi berekspektasi yang terlalu tinggi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi hanya akan membuat sakit hati. Di sini, perkenalkan saya Sinita Bahasari, mewakili dari kelompok 1 akan membuka presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, ingin saya kenalkan dulu teman-teman saya yang cantik. Ada Mbak Fatima, kemudian ada Mbak Dewi, ada Mbak Suri, dan yang terakhir ada Mbak Wangi. Oke. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada pengertian dari kurikulum. Kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Kurir artinya pelari, dan kurere itu artinya adalah lintasan. Jadi dalam artinya kurikulum itu merupakan suatu lintasan yang biasanya digunakan dalam perlombaan. Dalam perlombaan di sini ada perlombaan lari ataupun ada perlombaan yang lain. Untuk itu kurikulum juga digunakan dalam bahasa atau dalam dunia pendidikan. Jika dalam dunia pendidikan, kurikulum itu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1. Apa itu kurikulum? Teman-teman ada yang tahu? Oke. Teman-teman, saya rasa teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu kurikulum. Jika dalam dunia pendidikan itu, kurikulum merupakan suatu rangkaian rencana pembelajaran yang berisi tujuan, kemudian ketercapaian yang ingin dicapai ketika terjadinya suatu pembelajaran di sekolah. Kurikulum merupakan serangan rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi kurikulum itu merupakan suatu pokoknya dari suatu pembelajaran yang ingin dicapai pada suatu sekolah atau tujuan dari pendidikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Fatima. Oke, selanjutnya yaitu 3 konsep tentang kurikulum. Dan di sini tuh ada 3 konsep. Yang pertama adalah kurikulum sebagai substansi. Nah, di sini kurikulum sebagai substansi itu kurikulum adalah serangan dokumen tertulis yang berisi rencana dan peraturan di mana itu mengenai tujuan dan isi badan pengajaran, kemudian kegiatan belajar mengajar, ada juga jadwal, evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran yang disesuaikan itu untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian yang kedua ada kurikulum sebagai sistem. Nah, kalau di sini tuh sistem kurikulum itu merupakan sebagian dari sistem persekolahan, kemudian sistem pendidikan, dan juga sistem masyarakat yang mencakup adanya struktur personalia, kemudian adanya prosedur kerja. Bagaimana sih cara melaksanakan suatu kurikulum, bagaimana cara mengevaluasinya, dan juga bagaimana cara menyempurnakan kurikulum itu. Nah, itu kurikulum sebagai sistem. Selanjutnya ada kurikulum sebagai bidang studi. Nah, kalau di sini itu kurikulum sebagai bidang studi maksudnya itu mengembangkan ilmu tentang kurikulum. Nah, di sini itu mereka di sini itu para pembuat kurikulum itu perlu melakukan suatu bidang studi kajian melalui studi usaha, kemudian ada melalui percobaan, penelitian agar kurikulum itu bisa diperkaya lagi, diperkuat lagi. Bagaimana sih kurikulum yang baik untuk negara tersebut. Nah, itu ada 3 konsep tentang kurikulum. Sampai sini. Kemudian yang selanjutnya komponen kurikulum. Nah, di sini komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian ada isi, ada strategi, dan ada evaluasi. Nah, tujuan itu apa sih? Nah, tujuan di sini itu terdiri dari tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional yang dibagi menjadi 6 dan tujuan nasional di sini itu didasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Bab 1. Nah, itu tujuan nasional. Kalau tujuan institusional itu didasarkan pada suatu lembaga pendidikan sekolah yang memiliki visi dan misi di sekolah itu didasarkan pada tujuan institusional.
tujuan pembelajaran itu termasuk dalam tujuan instruksional. Nanti kalau tujuan nasional itu sisipnas. Kemudian kalau institusional itu yang tadi apa? Visi-misi sekolah. Kemudian kalau tujuan kurikuler itu materi-materi kelas, kemudian program studi, dan tujuan instruksional itu yang tadi CP dan TPS gitu. Nah, kemudian yang kedua ada komponen isi. Nah, isi sendiri itu berkaitan dengan materi yang ada di dalam suatu sistem pendidikan atau dari sekolah. Nah, serta pengaturan yang menyesuaikan dengan tujuan belajar dan beban belajarnya, tujuan pembelajaran dan beban pembelajaran. Jadi isi di sini itu terdiri dari jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dari program tersebut disesuaikan dengan jalur dan jenjang pendidikannya. Jadi disesuaikan apakah itu cocok untuk usia SD, apakah cocok untuk SMP, maupun cocok untuk SMA. Itu untuk isi. Yang ketiga ada strategi. Nah, strategi sendiri ini pola umum pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini strategi itu seorang pengembang kurikulum harus bisa membuat strategi yang inovatif dan kreatif. Karena seiring berjalannya waktu, semua apapun itu melakukan perubahan. Jadi kurikulum itu harus bisa pengembang kurikulum itu harus bisa merancang kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya strategi pada saat pandemi. Nah, kita kan diharuskan strategi pada saat pandemi itu pasti berbeda dengan strategi yang pembelajaran yang dilakukan sebelum pandemi. Saat pandemi tiba-tiba kita berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, kemudian adanya WFH, kemudian adanya belajar dari rumah gitu. Nah itu jadi kurikulum seorang pembuat kurikulum itu harus bisa membuat kurikulum yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian komponen yang keempat terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi sendiri itu bermakna sebagai suatu proses penentuan tingkat capaian keberhasilan sebuah kurikulum atau penuntasan sebuah kurikulum serta penentuan tingkat lanjut. Nah, di sini bisa dilakukan oleh seorang guru dalam bentuk seperti asesmen, namanya asesmen atau penilaian asesmen formatif dan sumatif seperti itu. Nah, di sini di dalam komponen kurikulum evaluasi guru itu sekarang itu tidak hanya melalui tes tertulis saja, namun bisa berbagai cara evaluasi yang dilakukan seperti melakukan project, kemudian ada demonstrasi, portofolio, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang komponen kurikulum. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu peranan kurikulum. Nah, di sini peranan kurikulum itu ada konservatif, kreatif, briefing, dan evaluatif. Nah, apa sih konservatif itu? Konservatif itu peranan kurikulum itu untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial budaya yang asal lampau pada peserta didik yang masih ada di masyarakat. Nah, di sini itu diharapkan agar peserta didik itu mampu berkembang dan juga bertumbuh sesuai dengan apa yang ada perkembangan di masyarakat. Apa sih aturan-aturan atau nilai sosial budaya yang ada di masyarakat? Sehingga sekolah itu di sini itu berfungsi sebagai peranata sosial, di mana sekolah itu harus bisa mempengaruhi dan membimbing tingkah laku peserta didik itu agar sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Dan kemudian yang kedua yaitu ada peranan kurikulum yang kritis dan evaluatif. Nah, di sinilah peranan kurikulum itu menilai dan memilih apa sih nilai-nilai dan budaya yang ada di konservatif ini yang harus bisa diwariskan kepada peserta didik sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi kriteria apa sih yang cocok di peranan konservatif ini dilakukan oleh kritis dan evaluatif cocok untuk peserta didik sehingga peserta didik itu bisa menyesuaikan. Sehingga pemerintah itu bisa menyesuaikan bagaimana sih kurikulum yang cocok untuk peserta didik. Nah, berdasarkan pada kriteria tertentu yang tiga terakhir yaitu kreatif. Di sini peranan kurikulum itu harus kreatif, harus bisa menciptakan atau menyusun kegiatan yang kreatif dan konstruktif atau membangun sesuai dengan perkembangan peserta didik dan juga kebutuhan di masyarakat, sehingga kurikulum itu harus bisa merangsang pola pikir, kemudian pola bertindak peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga bisa bagi dirinya, bisa bagi keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, bagi bangsa dan juga negara. Nah, itu dari peranan kurikulum yang kreatif. Jadi peranan kurikulum dan kurikulum Merdeka yang pertama konservatif, yang kedua kritis dan evaluatif, dan yang ketiga kreatif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak.
Selanjutnya kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian dilanjutkan kurikulum berbasis kompetensi yang disingkat dengan KBK, yaitu berada di tahun 2004. Dan selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP yang ada di tahun 2006. Oke, terus yang selanjutnya ada kurikulum 2013 disebut juga dengan Kurtilas atau K13 ya. Ada yang sudah pernah dapat Kurtilas? Nah ya, Kurtilas. Terus KTSP ada yang pernah dapat? Oke. Nah yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini berjalan sejak tahun 2022 pada bulan Februari. Ya, berarti anak-anak didik kita sekarang. Maaf ya, saya mau jadi Oke. Yang terakhir sampai dengan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sejak tahun 2022 bulan Februari ya sekarang ini. Kurikulum merdeka dirancang untuk kurikulum merdeka itu dirancang untuk diperkenalkan pemerintah pada tahun 2022 untuk mengatasi krisis pembelajaran yang berkepanjangan. Terlebih lagi saat situasi pandemi COVID kemarin ya, kita dituntut harus mengenal pembelajaran yang daring seperti itu. Nah, daring itu membutuhkan kurikulum yang sistemnya agar bisa mengasah minat dan bakat anak-anak seperti itu. Terus kemudian selanjutnya landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat adalah landasan motoris. Landasan filosofis itu adalah pengembangan kurikulum yang dipengaruhi oleh filsafat dan belajar tentang filsafat ya, filosofi pendidikan, dan ya sudah. Pandangan hidup suatu bangsa itu adalah filosofis. Untuk itu terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum suatu negara dengan filsafat negara yang dianut. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Dalam pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan siapa yang melaksanakan proses pembelajaran, bukan apa yang diinginkan oleh pengembang kurikulum. Yang membutuhkan proses belajar agar siap untuk menjalani kehidupan di tahap selanjutnya adalah siswa. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu untuk pengembangan kurikulum harus diketahui bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, lingkungan belajarnya, kebudayaan serta perkembangan peradaban atau era yang berlangsung seperti perkembangan iptek. Kemudian yang terakhir adalah landasan historis. Landasan historis itu mengacu pada sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Perubahan kurikulum dari masa ke masa tentu membawa dampak pada pengembangan kurikulum berikutnya. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nuri. Oke, kita akan belajar tentang contoh implementasi konsep dan landasan pengembangan kurikulum. Apa yang kurikulum merdeka? Ada yang sudah pernah menggali kurikulum merdeka itu seperti apa? Tentu menjadi seorang guru harus bisa mengikuti era kurikulum. Baik kurikulumnya mau diganti besok, ya kita harus siap. Karena kita adalah sebagai calon guru. Jadi guru yang hebat itu tidak pernah mengeluh tentang perubahan kurikulum. Bukan hanya ini kok lagi dipelajari. Jadi kita harus siap tentang kurikulum, ya. Baik mau diganti berapapun kita harus siap dengan kurikulum. Nah, kita bahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini
yang saat itu Pak Nadiem itu menguji coba dari kelas 1 dan juga kelas 4. Kemudian di 2023 itu berlanjut kelas 2 dan juga kelas 5. Dan saat ini juga fase yang terakhir dari kurikulum merdeka yaitu kelas 3 dan juga kelas 5. Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kerangka kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian prinsip dan konsep dasar kurikulum merdeka itu apa saja? Yang pertama adalah kemandirian dalam pembelajaran. Jadi siswa itu harus mandiri, namun guru juga harus memiliki kebebasan untuk memilih metode, mau menggunakan metode yang seperti apa agar peserta didiknya itu mudah. Kemudian yang kedua adalah berpusat pada siswa. Nah, ini yang selalu ditekankan dalam kurikulum merdeka, di mana pembelajaran harus dirancang sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar dari siswa. Kemudian pengembangan kompetensi. Apa itu pengembangan kompetensi? Itu fokus pada pengembangan kompetensi dasar seperti itu, yaitu literasi numerasi, penguasaan teknologi, dan keterampilan. Kita sering tahu bahwa literasi numerasi itu hanyalah membaca dan menulis, tapi bukan itu. Literasi dan numerasi itu bisa literasi budaya. Kalau literasi itu hanya pelajaran, namun pada literasi itu ada literasi budaya, yaitu di mana siswa itu membaca kebudayaan lokalnya. Kemudian ada literasi yang berbentuk pembayaran. Jadi melalui bayar-membayar, seorang siswa SD itu bisa belajar literasi dari itu. Oh, ini Rp1.000. Jadi dia itu membaca itu juga literasi. Kemudian fleksibilitas. Kurikulum dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhannya lokal. Kemudian integrasi nilai-nilai karakter dan kehidupan. Pembelajaran yang ada dalam kurikulum merdeka yaitu selalu mengintegrasikan nilai-nilai moral, budaya, dan sosial. Kemudian yang terakhir diferensiasi. Apa diferensiasi? Yaitu pembelajaran yang berbeda-beda. Kita harus selalu sadar bahwa peserta didik itu memiliki keunikannya. Nah, komponen kurikulum merdeka itu yang pertama ada CP. Ada yang pernah merancang CP? Enggak, karena CP itu sudah ditentukan oleh guru. Nah, CP ini sebenarnya pada kurikulum yang lalu itu adalah KI dan KD yang dibentuk menjadi CP. Kemudian CP itu akan dianalisa menjadi TP. Beberapa TP akan disusun menjadi ATP. Kemudian barulah dari ATP yang ada menjadi sebuah modul ajar yang besok akan kita buat. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi karakter bangsa Indonesia. Ada berapa profilnya? Ada. Kemudian ada proyek penguatan profil. Proyek sendiri itu seperti apa bentuknya? Besok kita akan membuat bersama-sama. Proyek itu sesuatu yang siswa harus bisa belajar melalui pengalamannya. Jadi seperti lokalnya menanami, berarti proyeknya tentang budidaya tanaman bisa. Nah, melalui proyek ini siswa juga bisa belajar tentang IPA melalui apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian pembelajaran berbasis tema dan modul ajar. Tentu ya, akan memberikan kebebasan dan tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada asesmen. Asesmen sendiri mempunyai dua, yaitu formatif dan sumatif.
sebagai bahan penilaian sebelum, saat, dan sesudah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Bapak. Selanjutnya saya yaitu yang implementasi kurikulum merdeka, di mana di sekolah itu ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka di setiap tahun guru dan sekolah itu melaksanakan rapat atau rapat biasanya di awal tahun untuk penerapan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah itu. Misalkan kalau sekolah itu mau menerapkan kurikulum merdeka, berarti yang diterapkan itu misalkan mau dimulai dari kelas berapa, yaitu biasanya dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kemudian sekolah dan guru mendesain kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Jadi kurikulum yang diterapkan di sekolah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal yang ada di sekitar sekolah. Misalkan kalau di sekitar sekolah itu ada kerajinan rotan, kalau di sekolah saya itu di sekitar lingkungan sekolah itu masyarakatnya membudidayakan kerajinan rotan yang diekspor. Kemudian kurikulum itu bisa diintegrasikan dengan konteks lokal di sekitar sekolah. Kemudian setelah diterapkan kurikulum, guru mengembangkan materi ajar yang relevan dan kontekstual. Berarti guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materi ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kemudian guru juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variasi sesuai dengan gaya belajar dan minat bakat siswa. Kemudian yaitu asesmen menggunakan berbagai bentuk penilaian atau asesmen dan evaluasi untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Nanti ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau asesmen formatif itu digunakan untuk ketika proses pembelajaran, sedangkan kalau asesmen sumatif digunakan ketika ada pembelajaran seperti UTS atau kalau di sekarang kurikulum merdeka itu biasanya ada sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Kemudian landasan dalam pengembangan kurikulum merdeka, yaitu ada 4 landasan filosofi, yaitu sejalan dengan konsep pendidikan humanis. Pendidikan humanis itu bagaimana? Yaitu pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, landasan psikologis, adanya pendekatan diferensiasi yang berakar pada teori psikologis perkembangan siswa dan belajar. Jadi ketika penerapan kurikulum juga harus diterapkan dengan perkembangan anak atau perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis, mempertimbangkan sosial budaya Indonesia diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat, landasan politis, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian contoh penerapan kurikulum merdeka, yaitu penerapan kurikulum merdeka proyek berbasis pembelajaran, yaitu di mana kurikulum merdeka dengan memberikan proyek berbasis lingkungan, contohnya seperti kegiatan pembelajaran di luar kelas. Jadi ketika pembelajaran itu tidak melulu tentang kegiatan yang di dalam kelas, berarti siswa bisa diajak keluar untuk memahami yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi berhubungan dengan yang ada di sekitar sekolah atau di sekitar masyarakat. Kemudian pembelajaran berbasis masalah. Jadi selain itu siswa menemukan masalah yang nyata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi siswa bisa diajak brainstorming atau diajak berpikir kritis mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi. Jadi materi kegiatan ekstrakurikuler diintegrasikan dengan kurikulum untuk mengembangkan keterampilan dari mahasiswa. Jadi ketika pembelajaran itu yang diterapkan di sekolah bisa dihubungkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang terintegrasi yang diterapkan di sekolah. Misalkan kalau di sekolah saya itu biasanya ekstrakurikuler sains. Jadi setiap hari Sabtu itu ada ekstrakurikuler sains. Jadi ketika pembelajaran IPA, ketika ada ekstrakurikuler sains bisa digunakan untuk pembelajaran praktikum. Kemudian contohnya ini juga ada, misalnya siswa bisa diajak untuk melakukan proyek
proyek penanaman pohon di sekolah sambil mempelajari konsep sains, matematika, dan sosial secara integratif. Itu dari kami. Jadi sudah selesai aja exam. Ini dari sini aku mau ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kritikan, saran dan sebagainya. Silakan berkomentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering aja ya, seperti kita tahu bahwa kurikulum di Indonesia itu kan sering berubah. Yang tahun 99 kalau nggak salah ya, itu lebih menekankan pada materi dan kemudian yang baru-baru ini 2013 sama Merdeka itu lebih menekankan ke sikap atau spiritual gitu. Kalau tidak salah di salah. Namun sayangnya di lapangan, khususnya di daerah saya itu justru sebaliknya, Mbak atau Ibu. Jadi dengan perubahan kurikulum tadi di daerah saya itu justru ini pandangan orang-orang di saat saya nih, itu anak-anak yang tahu ya zaman saya atau data saya itu justru lebih baik daripada anak-anak yang zaman sekarang. Artinya agar ketika mereka itu sangat jauh. Kenapa bisa terjadi itu implementasi kurikulumnya itu gagal atau gimana? Dan salah satu contohnya kemarin itu di SD saya juga ada. Ketika murid ketemu sama gurunya di luar, kemudian ketemu di sekolah itu mengatakan, "Oh, aku ingin ketemu kowe itu." Dengan gurunya seperti itu. Ya, itu aja. Kira-kira kenapa itu terjadi? Implementasi kurikulum itu ada bagaimana? Terus sebagai calon guru, cara mengatasinya gimana? Pandangan. terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Ya. Ini mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, langsung dijawab. Saya berikan waktu kepada Mbak Nuri untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ketua. Ya, terima kasih sekali pertanyaannya. Tentu sebagai seorang guru itu menghadapi kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu mengalami banyak problem, ya. Terutama dalam akademik. Nah, itu selalu berkembang. Tetapi dalam dokumennya itu Pak Menteri itu mempunyai tujuan bahwa kita itu harus mendidik anak peserta didik kita itu menjadi profil pelajar Pancasila yang apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti, ya kan? Nah, sebagai seorang calon guru itu tentu kita itu kita nggak bisa menyalahkan ini salahnya kurikulum, ini salahnya ini, enggak. Tapi kita selalu refleksi. Saran dari kami itu kita harus selalu merefleksi. Kenapa Pak anak saya ini seperti ini? Kenapa Pak anak didik saya itu seperti ini? Sama. Jangan kita langsung nggak boleh seperti itu, enggak. Karena ini dulu pernah kejadian di tempat saya mengajar. Anak itu selalu menggambar yang satu, yaitu dia itu pokoknya satu lah, gambarnya satu di meja, di lemari, bahkan di tembok-tembok WC selalu nemuin itu saya. Nah, bagaimana guru nggak bisa itu langsung kamu nggak boleh kayak gini? Itu menyalahi aturan karena kita mendidik anak kecil, bukan mendidik sesama kita, tapi kita mendidik anak kecil. Nah, dengan cara seperti itu, caranya kita ya sebagai memberi contoh. Seperti kalau dia itu kok ucapnya, boy
Jadi dari kami itu kita itu menghadapi seperti itu harus melalui proses dan juga melalui kebiasaan. Ketika tanya untuk anak itu kok nggak tanya saya ya hari ini, apakah dia itu masih kasar kali ngomongnya, kita tanya balik dia. Hari ini apakah benar? Apakah sudah sarapan? Jadi anak itu seperti anak itu nakal itu karena dia itu pendidikan. Jadi sebagai seorang calon guru hebat, mari kita membangun pembiasaan-pembiasaan yang baik. Walaupun terkadang yang kita terima itu anak yang terima kasih. Apa ada tambahan? Selanjutnya, dari kelompok lain, apakah ingin memberikan tambahan, sanggahan, atau pertanyaan dari mereka? Kurikulum dari setiap pendidikan ini kan selalu berkembang dan berubah. Terus hal ini kan pasti memiliki tujuan, yaitu memperbaiki kurikulum sebelumnya agar pendidikan Indonesia lebih maju. Lalu untuk kurikulum yang saat ini, apakah kurikulum berbeda itu memiliki kekurangan untuk diperbaiki? Jika ada, apa saja? Untuk pertanyaan dari Mbak Nisa, saya diskusikan selanjutnya dari kelompok yang lain. Semoga dari kelompok 3 atau 4, 5. Ya Mbak, namanya siapa? Tadi dari kelompok 1 dijelaskan bahwasannya kurikulum merdeka itu sebagai solusi untuk menghadapi krisis belajar terutama pada saat COVID. Kemudian menurut kelompok 1 apakah saat ini kurikulum merdeka sedang mengatasi krisis belajar? Kemudian alasannya seperti apa? Oke, jadi Mbak Latifah. Ini masih ada bagian pertanyaan lagi, silakan dari teman-teman. Ya Mbak Tina. Ya, membiarkan sesuatu berbeda dulu, apakah juga kita memberikan apakah kita apakah hanya dulu, apakah tidak melibatkan beberapa pihak yang lain seperti siswa, ya sekolah juga, lalu setuju juga dengan pertanyaan yang Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya dari Mbak Vina. Satu lagi. Sudah semua. Namanya Mbak Susi.
Pertanyaan yang satu yaitu apakah guru membiarkan siswa berperilaku buruk? Apakah akan digunakan lagi kurikulum baru kerjasama antara siswa dan siswa ya? Ya, apakah guru membiarkan siswa berperilaku buruk itu otomatis tidak ya? Sebagai guru kita akan bekerja sama dengan wali siswa untuk bagaimana cara mendidik anak. Jadi ketika anaknya itu berperilaku buruk, otomatis selain guru itu memberikan teladan yang baik, menegur, kita juga perlu kerjasama dengan wali siswa. Biasanya kalau di sekolah saya itu ada kegiatan parenting setiap setahun sekali. Jadi ada kerjasama antara sekolah dan mengumpulkan seluruh wali murid mengenai problem-problem yang dialami di sekolah dan maupun siswa. Jadi kita mendidik itu tidak hanya guru saja, tapi juga kita melibatkan antara wali siswa. Namun kita juga bisa mengundang seorang untuk mengisi parenting. Kemudian selain saya juga ada itu penanaman adat. Jadi setiap Jumat itu ada pengumpulan adat, mengumpulkan semua siswa dan itu siswa diajari bagaimana beradab yang baik. Kemudian juga bisa disampaikan ke kelas wali kelas. Jadi sebagai guru itu tidak daerahnya untuk belajar siswa itu harus bagaimana berperilaku yang baik. Kemudian kita kerjasama dengan wali murid dan masyarakat sekitar. Kita juga bisa menghubungkan anak-anak dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak bergerak semakin kesini karena perkembangan teknologi ya. Jadi anak-anak itu bergerak seperti itu tidak hanya karena kurikulumnya tidak relevan, tapi sebenarnya itu juga karena tipe dari teknologi. Kemudian orang tua tidak bisa paham bagaimana cara mendidik anak. Jadi dia cuma memasarkan sekolah aja untuk mendidik, tapi dia sibuk bekerja kayak gitu. Jadi makanya setiap tahun itu kita harus kolaborasi dengan wali siswa untuk bagaimana anak kita belajarnya walaupun sibuk bekerja, harus kita mendidik mendampingi belajar, tidak hanya belajarnya saja, tapi juga mengenai akar-akar dari pertanyaan Mbak Dina. Ini ada Baik, pertanyaan dari Mbak Mama tadi. Memang di sekolah itu pertama setiap sekolah juga ada yang namanya kerjasama antara guru dengan wali siswa atau wali murid. Wali siswa itu mengadakan pertemuan parenting. Dan pertemuan parenting itu untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa ketika belajar di sekolah dan belajar di rumah, apakah ada perbedaan. Kemudian dari siswanya juga diketahui apakah dia itu memiliki kesulitan dalam belajar, dia memiliki kesulitan dalam menerima pelajaran. Di situ juga diulik, istilahnya dibahas untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari siapa dulu? Yulika. Jadi akan dijawab pertanyaan dari Mbak Suti. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yulika. Pertanyaan tadi, kurikulum itu selalu berkembang dan berubah. Apakah kurikulum merdeka itu ada hal yang perlu diperbaiki? Itu ya Mbak ya. Oke, sudah saya akan jawab. Tentu saja kurikulum merdeka itu ada kekurangannya ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka itu menjadi kurikulum yang kurikulum yang mungkin membuat deg-degan para guru, ya, degan-degan, ya benar ya. Karena apa? Karena kita itu masih bingung, ya. Kurikulum merdeka itu seperti apa toh? Kayak gitu ya. Mungkin ada yang sudah, wah aku senang kurikulum merdeka, aku belajar pakai kurikulum merdeka kayak ini aja. Gitu. Ada yang sudah seperti itu? Belum ya, saya juga belum. Oke. Kekurangan kurikulum merdeka
waktu. Seumpama nanti di sekolah kita banyak kerjaan di sekolah, kok saya harus mengerjakan soal, membuat soal, atau saya harus menilai koreksian anak-anak, bagaimana kita harus menyikapinya. Maka kita bawa pulang ke rumah. Nah, harusnya di jam itu kan kita harus masak, yang bukan mungkin ya harus masak. Nah, bagaimana kita mengatur waktunya masaknya? Ya dikasih di waktu mungkin malam hari kita menyiapkan bahan-bahannya dulu, menyiapkan bahan-bahannya dulu di malam hari, nanti pagi harinya baru ini demo masak ya ini ya. Enggak ya, demo masak ya. Oke, kita nyiapkan dulu di malam harinya, baru nanti pagi harinya kita masak yang gampang-gampang gitu. Nanti setelah itu kita pergi ke sekolah, sudah ada penilaian-penilaian yang malam hari kita kerjakan itu. Penilaian anak-anak sudah kita kerjakan di malam hari, nanti paginya tinggal berangkat ke sekolah gitu. Terus perbedaan implementasi kekurangan yang kedua, karena fleksibilitasnya atau implementasi kurikulum merdeka di setiap sekolah bisa sangat berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksamarataan kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita menyamakan atau menyamaratakan pembelajaran di setiap sekolah? Ya, caranya dengan cara melaksanakan KKD. Sudah ada yang pernah ikut KKD? Belum ya? KKD itu adalah kelompok kerja guru. Ya, kelompok kerja guru itu biasanya dilakukan di tingkat kecamatan. Ya, kalau saya pernah melakukan KKD di tingkat kecamatan Klaten Utara. Biasanya itu perkumpulan atau pertemuan guru-guru dari setiap jenjang kelas. Seumpama kelas 5, berarti guru-guru kelas 5 semuanya mengumpul. Seumpama di SD saya, SDIT Hidayah gitu ya. Semua mengumpul di SDIT Hidayah. Kita di situ berkolaborasi atau berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada di sekolah kita masing-masing. Nanti bapak ibu guru yang ada di situ mungkin memberikan solusi atau seperti apa seperti itu. Terus yang ketiga adalah kurangnya sumber daya. Nah, di Indonesia ini masih banyak kekurangan guru, ya. Tentunya di guru-guru negeri. Oke. Maka dari itu pemerintah mengadakan program profesi guru untuk memenuhi kebutuhan guru yang profesional, yang mampu mungkin melaksanakan kurikulum merdeka ya. Karena di PPD ini kita diajarkan tentang bagaimana menjadi guru yang baik dan bagaimana kita melaksanakan kurikulum merdeka, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kekurangan dari kurikulum merdeka adalah tantangan dalam penilaian. Tantangan dalam penilaian, tentu saja kita sudah mengerti tentang kurikulum merdeka, bagaimana penilaiannya itu lebih otentik. Namun hal itu bisa menjadi tantangan bagi guru dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Biasanya sebelum kurikulum merdeka kita memberikan nilai kepada anak-anak itu nilainya 100. Ya, kalau yang kurang mungkin di bawah KKN, di bawah mungkin 70 atau 75, 60 itu ya. Dari hal itu, dari nilai-nilai yang kita berikan, mungkin untuk yang nilainya 100 itu anak-anak merasa senang. Kadang ada yang merasa jumawa ya, sombong ya, aku 100 nilainya itu ya. Tapi kasihan nanti ya anak-anak yang nilainya di bawah KKN seperti 50, 60 seperti itu toh, mereka merasa rendah diri. Ya, maka dari itu solusinya adalah kita berikan apresiasi atau kita berikan umpan balik. Umpan balik itu seperti tulisan good job, selamat ya, kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik, gitu. Atau mohon maaf tulisannya ini kurang rapi, itu bukan soal kita memberikan angka, tapi lebih ke kita memberikan umpan balik, itu ya. Oke, terus yang terakhir adalah kurangnya kesiapan guru. Kurangnya kesiapan guru. Mungkin di Indonesia ini masih banyak guru-guru yang senior ya, mohon maaf, guru-guru yang sudah tua seperti saya. Ya, saya masih muda. Ya, guru yang sangat sosok banget ya. Dan bagaimana caranya
menjadi guru yang profesional. Begitu. Terima kasih. Seperti itu dari saya. Adakah yang perlu ditambahin? Apakah dikritik atau bagaimana? Saya mohon maaf jika banyak salahnya. Terima kasih. Sudah menjawab pertanyaan dari Mbak dari Mbak ya? Jadi untuk mereka dari jawabannya Mbak Dewi tadi, guru memang diberikan pada administrasi yang terlalu ya, tadi Ya. dan sekali saya juga begitu waktu sebenarnya dari SMK kemarin. Yang kedua ada founder atau komunitas belajar, itu teman-teman founder juga. Komunitas belajar atau yang itu sebutkan Mbak Dewi tadi adalah KKB. Kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru kalau untuk SD, kalau untuk SMK kemarin adalah komunitas belajar. Jadi di Klaten ini ada komunitas belajar namanya Klaten Inspired Teacher. Nah, di situ ada komunitas belajar untuk membahas setiap permasalahan dari murid-murid, dari rekan sejawat. Yang ketiga ada kekurangan guru. Jadi telah disebutkan kalau di Indonesia masih sangat kurang guru, banyak sekali ya, apalagi di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau. Yang ketiga, yang keempat ada kita sebagai guru harus mampu untuk mengapresiasi, memberikan apa banyak kepada siswa, kepada santri. Kemudian bagaimana guru itu mampu untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitasnya pada profesinya sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak siapa tadi? Benar ya? Pertanyaan dari Mbak Dewi akan dijawab oleh Mbak Fani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi. Kurikulum Merdeka sudah mampu mengatasi krisis pembelajaran. Untuk melihat apakah kurikulum Merdeka sudah mampu mengatasi krisis pembelajaran, itu sebenarnya membutuhkan suatu penilaian yang secara agresif. Jadi kita itu harus punya data dulu. Bagaimana sih pelaksanaan dari kurikulum Merdeka ini, dan juga untuk menilai secara lebih objektif berdasarkan kurikulum Merdeka itu diperlukannya evaluasi seperti melihat bagaimana sih hasil proses evaluasi sekolah, program sistem siswa dan pembelajaran dan sebagainya. Jadi untuk mengatakan progres itu kita lihat dari data-data soal ini. Menurut kalian kan berdasarkan kalau tadi karena saya katanya tantangan lagi melihat sampai saat ini karena kurikulum dia juga masih baru tahun 2022 ya 2022. Jadi kalau itu masih ada beberapa sekolah yang belum efektif untuk melakukan mengimplementasikan kurikulum juga. Jadi masih ada beberapa sekolah yang ada kosong-kosong seperti di Kalimantan itu ada yang masih menerapkan kurikulum 2013. Kemudian saya kemarin itu ya kan saya juga merasa itu ada beberapa sekolah di Jogja juga yang juga masih melaksanakan kurikulum 2013 karena mereka di sana kan banyak sekolah yang gurunya itu masih merasa bahwa murid-muridnya gurunya itu tadi belum siap untuk menerima kurikulum Merdeka. Jadi yang Merdeka itu mah hanya yang kelas 1, kelas 2. Nah yang kelas 3 ya SMA itu belum masih kurikulum 2013 karena belum siap. Nah tapi pemerintah kan memiliki keinginan tujuan agar kurikulum Merdeka ini itu bisa mengatasi pembelajaran yang terjadi. Nah dan untuk mengatakan mitigasi tadi itu tadi masih terlalu dini, masih terlalu baru. Nah tapi kan tadi ada upaya-upaya untuk bagaimana sih cara mengatasinya itu tadi kan yang sudah dijelaskan itu bisa dengan adanya kemandirian dalam belajar, mahasiswa itu bisa mandiri sekarang, bisa siswa sendiri itu bisa mandiri dalam belajar, bisa kita mahasiswa itu bisa belajar di lingkungan sekitarnya, berdasarkan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga fleksibel, di mana sekolah itu bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa masing-masing. Jadi
belum seluruh Indonesia itu mengimplementasikan teknologi masih kebanyakan mana yang kota-kota lain tetap pelosok-pelosok yang kayak daerah luar Jawa itu banyak banget yang belum mengimplementasikan itu. Jadi ya diharapkan pemerintah itu bisa secara apa namanya merata memeratakan kualitas pendidikan itu, memeratakan apa namanya pendidikan, namun juga diimbangi dengan adanya perbaikan di sarana dan dana pendidikannya juga merata agar seluruh Indonesia itu bisa melaksanakan dan menghasilkan apa sih silakan kata tujuannya Baik, terima kasih dari Mbak Dita. Dapat jawabannya? Sudah. Ya, memang kurikulum merdeka itu selalu dikaitkan dengan yang namanya diferensiasi. Ya, karena kalau kita mau mengajar itu harus disesuaikan dengan kemampuan mereka, dengan bakat dan minatnya. Jadi kita memang perlu yang namanya kompetensi. Selanjutnya dari kelompoknya Mbak Sisi, ada pertanyaan tidak atau tidak? Semoga saja